Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah niyatan Allah Ta'ala hasil maqasidana wa yasir umurana wa yaqdi hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah. Wa ala niyatan Allah Ta'ala yatabil amarana sayyid sadana wa nawir qulubana sabit imanana fi ta'atillahi wa rasulih. Wa anna Allah Ta'ala yarzuquna wa yasiru alaina wa yuballighuna li ziyarati Ka'batil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah bil Hajji wal Umrah wal ziyarati maqami nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadisana wa qala sana bi rahmatik wa karamik wa judik ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin wa jwadal jwadin wa ya mujibas sayyidin wa ya rabbal alamin bi jahi sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa al-Khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi sahil lana abwab fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Halaman 16 3 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala aslun wa nisabuz zuru'i wath thimari khamsatu awsuq wa hiya alfun wa situmi'ati ritlin bil iraqi wa fi mazada bihisabi. Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban zakat dari hasil tanaman dan buah-buahan. Ketika kita bercocok tanam atau memiliki pohon-pohon buah yang menghasilkan buah, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Seputaran zakat tentang hasil tanaman dari pertanian dan buah-buahan. Wa nisabuz zuru'i, dan nisabnya tanaman.
wathimari, dan buah-buahan. Khamsatu ausuk, yaitu 5 wasak. Ini literan wasak itu literan Baghdad atau Irak. Ausuk minal wasak. Kata-kata ausuk di dalam Fathul Gharib itu diambil dari kata wasak. Masdarun, yaitu masdarnya wasak. Bimakna al-jam'u, yaitu dengan pengertian terkumpul, sesuatu yang terkumpul, itu kata wasak. Di anal wasak ya jama'u si'an. Karena wasak itu satu wasak itu adalah kumpulan dari beberapa sok. Ya sok itu juga takaran. Ya takaran di Timur Tengah itu adanya sok, adanya wasak, ya adanya mud. Kalau di kita kan adanya liter. Ya adanya liter atau kilogram, adanya kuintal, adanya ton kalau di kita. Ini nisabnya zakat dari hasil pertanian. Nisabnya dari zakat buah-buahan. Kemudian nisabnya dari hasil pertanian atau tanaman-tanaman dan buah-buahan, wahia alpun wasitu mi'ati ritlin bil Iraq, yaitu nisabnya kalau sudah mencapai timbangan 1.600 liter dengan literan Irak. Ya wa fi ba'din nasakhi bil Baghdad, yaitu literan Baghdad. Negara Baghdad yaitu literan Irak. Yang dipakai ukuran itu literan Irak 1.600 liter. Kalau sudah mencapai 1.600 liter itu literan Baghdad atau literan Irak, baru kena kewajiban zakat. Ya baru kena kewajiban zakat. Dan kewajiban zakat dari buah-buahan, dari tanam-tanaman itu terbatas pada biji-bijian saja. Ya enggak semua pertanian, enggak semua buah-buahan, ya enggak semua tanaman. Hanya terbatas pada biji-bijian. Wahia kullu ma yuqtatu fi halil ikhtiyar, yaitu sesuatu biji-bijian atau tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok, itu yang dizakati. Yaitu al-qut, disebut itu qut, makanan yang dijadikan makanan pokok, itu biji-bijian atau hasil tanaman yang wajib dizakat. Ya wa huwa alladhi yagumu bihil badan ghaliban, yaitu terbatas pada biji-bijian yang dijadikan makanan pokok. Kata-kata makanan pokok ialah yang kalau kita makan itu nguatin badan, ya nguatin badan. Nah makanan pokok kalhentoh kayak gandum. Nah itu kan dari gandum ya, itu digiling jadinya tepung, ya tepung jadi roti. Nah itu kan jadi makanan pokok. Ya karena ada sebagian negara yang makanan pokoknya itu roti. Ya wasair, ya dari kacang kedelai. Diolah menjadi makanan pokok. Wal aruj, ya terbatas pada biji-bijian yang jadi makanan pokok secara umum ialah hanya gandum, kedelai dan padi, beras. Itu yang wajib dizakati. Ya yang wajib dizakati. Tapi seandainya itu termasuk juga wakadzalika dzurrah, begitu juga termasuk jagung. Ya jagung karena itu bisa dijadikan makanan pokok,
Dan kalau kita makan bikin perut kenyang, badan jadi kuat, nah itu juga termasuk biji-bijian atau tanaman yang wajib dizakati. Nah, selebihnya ya biji-bijian yang lain itu karena tidak dijadikan makanan pokok, maka tidak kena kewajiban zakat. Itu dari jenis tanaman hanya terbatas pada biji-bijian saja. Jadi enggak semua, ya enggak semua tanaman. Kalau bayam, kangkung itu kagak, ya enggak kena. Nah, saya nanam bayam, saya nanam kangkung, ya enggak kena. Saya nanam sawi, nanam bawang, ya nanam cabai, nah enggak, ya itu tanaman yang tidak dijadikan makanan pokok, termasuk tanaman yang harus dizakati ketika nanti sampai nisabnya. Yang kedua, wathimar, hanya terbatas pada biji-bijian dan buah-buahan. Buah-buahan juga tidak semua buah yang kita tanam itu nanti wajib zakat kalau sudah sampai nisabnya. Yang tadi ukuran 1.600 liter Baghdad, kalau literan kita itu kiloan kita yaitu 1.200 kilo. Ya, 1.200 kilo berarti 12 kintal. Nah, jadi batas di kita pakai kintal, kalau kita kiloan. Nah, berarti kalau di kita nisab hasil biji-bijian tadi ya dan buah-buahan itu kalau sudah mencapai beratnya 12 kintal. Ya, kalau sudah 12 kintal itu baru kewajiban zakat, itu nisabnya. Ya, nisabnya. Jadi kalau kita timbang pakai timbangan kita, ya, ukur pakai ukuran yang berlaku di kita yaitu kilogram. Jadi itu hasil panenan biji-bijian tadi, entah itu gandum, kedelai, atau mungkin beras atau padi. Nah, maka itu kalau sudah mencapai nisabnya 1.200 liter, maaf 1.200 liter. Ya, 1.200 liter itu atau 1.000 kalau digramkan itu dikilokan 1.200 liter itu kurang lebih 825, ya 825 kilogram kalau di kilo. Nah, tadi liter. Ya, literan Baghdad, literan Irak itu 1.600 liter. Kalau kita pakai literan kita, yaitu adanya cuman 1.200. Ya, jadi jauh sekali. Ya, dia 1.600, itu di kita ada cuman 1.200 200 liter. 1.200 liter. Dari 1.200 liter kalau kita timbang, nah itu kurang lebih sekitar 825 kilogram. Jadi maaf tadi 8 kintal seperempat ya. 8 kintal seperempat, bukan 12 kintal. Ya, 8 kintal seperempat. Kalau literan 1.200 liter ya, atau 1.200 mud, nah, maka kalau ditimbang adanya 825 kilogram. Nah, itu yang wajib dizakati, baik tadi biji-bijian atau buah-buahan. Dan buah-buahan yang dijadikan makanan pokok itu hanya terbatas pada rutab wal inab faqat. Atimaru ar-rutab wal inab faqat. Ya, dari buah-buahan itu terbatas pada rutab, korma. Ya, rutab itu korma. Ya, korma basah itu namanya rutab. Ya, atau tamr, ya korma yang udah kering. Wal inab, yaitu anggur. Ya, itu yang wajib dizakatin. Buah-buahan yang lain, kita panen mangga, ini lagi musim mangga, nggak kewajiban zakat. Ya, biar dapat ya sekian sekali panen itu karena punya pohonnya banyak. Akhirnya timbangannya itu lebih dari 8 kintal seperempat atau dapat 1 ton, ya tetap nggak kewajiban zakat karena mangga tidak dijadikan makanan pokok. Atau panen duren, ya panen rambutan, nah nggak kena.
Karena itu buah-buahan yang tidak dijadikan makanan pokok dan buah-buahan yang nggak bisa disimpan lama. Ya kalau korma itu kan dia mah bertahun-tahun juga kuat. Anggur tapi yang sudah jadi kismis, ya kismis itu bertahun-tahun kuat, nggak ada kadar luasannya itu korma. Ya perasaan kita beli korma di dusnya tuh nggak ada batas, ya kadar luasannya, nggak ada masa expirednya, korma mah nggak ada. Begitupun inab, ya kismis itu juga enggak. Nah itu ya dari jenis buah-buahan dan biji-bijian yang wajib dizakati. Nah, kemudian ada nisab, ada haul biasanya. Nisab itu ukuran minimal kewajiban zakat. Ukuran minimal kewajiban zakat tadi kalau dileterin ada 1.200 liter minimalnya nisab. Kalau ditimbang ada 825 kg. Itu kalau ditimbang. Nah, itu kewajiban. Nah, apakah ada haulnya waktu ngeluarin zakatnya? Yang biasanya kan kayak kemarin itu di belakang itu ternak. Ya, itu harus sudah mencapai haul. Haul itu udah setahun. Kalau udah setahun baru wajib zakat. Emas, perak kalau udah setahun baru wajib zakat. Barang dagangan kalau udah setahun baru wajib zakat. Untuk tanaman, biji-bijian dan untuk buah-buahan tidak pakai tahun. Ya, zakatnya nggak pakai tahun. Waktul ikhraj huwa waktul hasad. Jadi waktu ngeluarin zakat dari hasil pertanian tadi bukan dihitung tahun tapi panen. Ya setiap panen, waktu panen. Nah, bahwa lisaratu fi mudiyil haul. Kalau biji-bijian dan buah-buahan itu tidak disyaratkan kalau sudah mencapai setahun, bukan. Dasar hukumnya adalah firman Allah Ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadih. Ya kata Allah dalam Al-Quran di dalam surah Al-An'am, apa kata Allah? Wa atu haqqahu yawma hasadih. Berikan itu haknya fakir miskin. Artinya keluarkan zakatnya itu dari hasil biji-bijian, dari hasil buah-buahan. Biji-bijian tadi hanya terbatas pada biji-bijian yang dijadikan makanan pokok seperti gandum, kedelai, beras atau padi. Nah, itu zakatnya setiap panen. Ya, zakatnya setiap panen. Begitupun korma dan kismis, zakatnya setiap panen. Ya, kalau korma dan kismis itu panennya dia buahnya musimnya setahun sekali, berarti setahun sekali. Dia setiap panen aja. Kalau dia punya pohon itu berbuahnya 2 tahun sekali, ya 2 tahun sekali. Kalau berbuahnya 3 tahun sekali, seandainya 3 tahun sekali. Ya ada pohon korma umpamanya, dia punya. Ya dia berbuahnya 2 tahun sekali, tapi buahnya itu lember bahasa orang Betawi kalau buah. Ya sama dengan dia berbuah setiap tahun, tapi dia nyeling buahnya. Tahun ini berbuah, tahun besok agak ngasoh. Ya tetap zakatnya itu setiap panen. Ya setiap panen. Ya kalau seandainya itu korma secara umum, korma itu panennya setahun sekali. Ya kayak kita ziarah ke kebun korma gitu kan. Ya ziarah ke kebun korma itu di Madinah. Nah kita ziarah ternyata laksana pun kagak ada buahnya. Tapi di pasar itu banyak banget itu buah-buahnya. Ya kayak ke Tirtonadi kita ke sono, kita ke kebunnya bukan ada buahnya, lah di depan banyak ada durian. Ya begitu. Ya dia secara umum berbuah setahun sekali. Secara umum berbuahnya itu setahun sekali. Kecuali pohon kormanya Sayyidina Abdullah ya bin Abbas. Beliau itu punya kebun korma, doa dari Nabi. Dia berbuah setahun 2 kali. Ya setahun 2 kali. Ya pokoknya kalau dia berbuah setahun 2 kali itu pohon korma, tetap zakatnya itu setiap panen. Enggak ngikutin dengan pohon korma yang lain. Ya enggak ngikutin korma yang lain. Nah begitu pun anggur, berapa bulan sekali dia panennya? Ada berapa tahun? Setahun berapa kali panennya? Ya zakatnya sesuai dengan hasil panenan. Begitupun padi. Ya kayak padi zaman dulu kita karena rata-rata persawahan yang ada di daerah kita itu sawahnya tak ada hujan. Kalau musim hujan itu sawah berair, kalau kagak ya kering. Bahkan dijadiin lapangan bola.
Ya nggak ditanemin padi, ditanemin yang lain, ya panennya setahun sekali. Tapi padi-padi di daerah-daerah yang aliran airnya itu cukup banyak, maka setahun bisa 3 kali ternyata sekarang. Ya Syarbasis itu di kampungnya setahun 3 kali panen. Tuh, makanya Syarbasis duitnya nggak bisa habis banyak, setahun 3 kali panen. Ya duitnya nggak bisa habis. Orang setahun sekali, kita di sini setahun sekali baru panen, baru punya duit. Nah dia setahun 3 kali punya duit. Ya, jadi tergantung hasil panenannya. Kalau setahun 3 kali panen itu padi, maka setiap panen. Kalau setahun 2 kali, ya setiap panen. Dan kalau panennya setahun sekali, ya setiap panen. Karena wajib dikeluarkan zakatnya itu wahwa waktul hasad, yaitu saat panen. Ya, saat panen. Gitu. Ya, saat panen. Kemudian apa namanya itu, korma itu belum ditimbang kalau masih bentuk rutob. Rutob itu korma yang masih mengkel, yang masih basah. Karena yang masih mengkel itu korma, itu timbangannya berat. Ya, timbangannya berat. Tapi ketika dia sudah ditamer, tamer itu korma yang kering, korma udah kering. Ya, korma yang udah kering, itu namanya tamer. Nah, udah jadi tamer, nah itu baru ditimbang. Jadi kalau masih baru dipetik, seandainya itu masih mengkel-mengkel, masih hijau-hijau, baru kuning-kuning, nah itu belum ditimbang. Tapi timbangnya ntar udah jadi korma kering yang disebut tamer. Korma itu kalau masih basah namanya rutob, kalau udah kering namanya tamer. Itu korma. Begitupun anggur, inab. Kalau masih baru panen itu masih jadi anggur, belum ditimbang, lah berat timbangannya. Ya, tapi kapan dia panen ditimbangnya itu kalau udah jadi zabib, udah jadi kismis. Nah, udah jadi kismis itu baru ditimbang. Itu anggur diperas, hasil perasannya nanti dijadikan bahan minuman. Nah, maka itu anggurnya itu dijemur, kemudian dijadikan kismis. Ya, yang biasa kita temukan di nasi kebuli. Ya, kita temukan di roti-roti, di kue-kue. Nah, itu kismis. Nah, itu ya yang wajib dikeluarkan zakatnya kalau udah menjadi kering. Begitupun padi. Ya, begitupun padi. Padi kalau masih padi, masih tangklean itu gagang-gagangnya belum. Ya, belum. Tapi ketika dia sudah menjadi beras. Ya, sudah menjadi beras. Ya udah digiling, ya atau udah dirontokin dari tangkainya, udah jadi gabah, ya udah jadi beras. Nah itu baru ditimbang, ya baru ditimbang. Atau nanti dipresentasikan, kalau masih gabah, beratnya umpamanya 1 kuintal, ntar kalau udah jadi beras, jadinya berapa kilogram. Nah itu biasanya petani tahu. Ini masih gabahnya jadinya kalau 1 kintal, kalau udah jadi beras umpamanya cuma ada 900 kg, 90 kg, ya, enggak 100 kilo. Nah, itu biasanya petani itu udah paham benar. Nah, jadi yang disakati itu kalau sudah bersih, ya udah bersih. Kayak padi itu udah bersih, kayak jagung udah dipotelin dari apa tuh namanya, dari batangnya, ya batangnya. Nah, seandainya itu jagung, gandum juga dirontokin dari tangkainya. Ya, begitu. Nah, itu yang wajib dizakatin. Wajib dizakatin itu ialah kalau sudah sampai nisab. Nisabnya tadi 1.600 literan Baghdad, literan Irak. Ya, kalau literan kita yaitu 1.200 liter. Atau kalau di kilo ialah 825 kg. Nah itu dizakatinya setiap habis panen. Sekarang lebih ukurannya wa mazada, lebih dari takaran tadi, panennya itu dapatnya bukan 825 kg, bukan 8 kintal seperempat dapatnya, tapi dapatnya 10 kintal. Ya, atau dapatnya 1 ton, ya tinggal dikalikan saja. Wa mazada fabihi sabih.
Ya, kalau lebih dari ukuran tadi minimal wajib zakat dari 120 apa namanya itu liter, dari 1.200 liter. Kalau lebihnya nanti tinggal dihitung saja. Ya, kelebihannya itu tinggal dihitung. Begitu amazada apa bihisabi, kalau seandainya lebih dari hitungan minimal 825 kg ya, atau 1.200 liter, maka kelebihannya itu tinggal dihitung aja dari persentase yang harus dikeluarkan. Literan itu bayar zakatnya itu beda-beda. Ya, zakatnya itu beda-beda. Wafiha ay az-zuru'u wa thimaru in sukiyat bima'i sama. Jadi ada perbedaan. Ada kalanya itu zakat harus dikeluarkan 10%, ya, 10%. Ada kalanya 5%. Ada kalanya 2,5%. Itu zakat pertanian nggak tetap, nggak tentu. Nggak selalu zakatnya 2,5% kayak yang lain, nggak. Ya, untuk pertanian itu ada kalanya zakatnya 10%, ada kalanya zakatnya 5%, ada kalanya zakatnya itu 2,5%. Nah, jadi beda. Ya, beda-beda. Kalau yang zakatnya 10%. Nah, bagaimana itu dari hasil pertanian seperti apa? Insukiyat bima isama wa huwa al-mataru ya wa nahwuhu kasalji awisaihi wa huwal ma'ul jari alal ardi bisababi saddin nahri fayas'adul ma'u ala wajhil ardi fayaskiha. Yang wajib dikeluarkan itu 10%. Kalau hasil pertanian tadi, persawahannya itu pengairannya dengan air hujan, ya, jadi nggak pakai biaya. Dari nanam, ya itu nggak ada biaya nyiram, nggak ada biaya nyiram. Itu airnya diambil dari air hujan, ya, bimai sama dengan air langit atau air hujan, ya. Dan yang semestinya dan yang sepertinya seperti air hujan, kasalji mengandalkan air embun, ya, awisaihi atau mengandalkan air irigasi, wawal maul jari alal ardi, yaitu air yang mengalir di atas permukaan bumi bisa dinahri dengan sebab membendung itu sungai, payas adul mau ala wajhil ardi payaskiha, maka air dibendung itu sungainya, akhirnya naik itu air ke sawah-sawah. Ya, baik dengan cara itu atau dengan cara irigasi, ditutup, ya, alirin ke sawah sana, ditutup, alirin ke sawah sana. Kalau itu pengairannya nggak pakai biaya, ya, pengairannya itu nggak pakai ongkos, nggak pakai upah, maka begitu panen zakatnya 10%, gitu. Ya, zakatnya 10%. Loh, kalau tadi dia panen, ya, seandainya itu, ya, dicontohkan kalau dia panen dapat 1.200 liter, ya, atau di kilo dah, dia dapat hasil, contohnya itu Zaidin mazra'atun min aruzin. Satu contoh, si Zaid, ya, Pak Zaid itu punya dari hasil panenannya itu berasnya mencapai 1.200 liter, 1.200 kilogram atau 12 kuintal, ya, ada 12 kuintal. Berapa itu zakatnya? Kalau zakatnya itu hasil usaha pertanian yang nggak pakai biaya, maka dia kena insukiyat bighairi mu'nah. Kalau air pengairannya itu nggak pakai biaya, nggak pakai ongkos, malah dia dibul usur, maka wajibnya itu ialah 10%. Dari 12 kintal, ya, yang dia dapat dari hasil panenannya, maka zakatnya berarti 120 liter. Sekintal 20 liter. Nah, begitu 10%. Karena nggak pakai biaya, ya, karena nggak pakai biaya. Tuh. Jadi untuk zakat padi-padi ini beda-beda. Di waktunya. Tunggu lagi. Tuh, singkat aja. Kalau pengairannya insukiyat bimu'natin, kalau pengairannya pakai ongkos, malah dijibun 10 usur. Kalau pengairannya itu pakai biaya, maka zakatnya separuh, 5%. Ya, pengairannya itu pakai disiram.
ya insugiyat, ya tuh binadhin dengan kincir umpamanya, pakai kincir yang diputar pakai binatang itu ya nyewa, maka itu zakatnya ialah 5%, ya 5%. Begitu. Kemudian ada lagi zakatnya ya 2,5%. Kalau separuh dari pertanian itu pakai biaya, separuhnya enggak. Taruh itu padi berapa bulan? Sebasis 3 bulan. Ya? 3 bulan, 4 bulan. 3 bulan. Kalau 3 bulan, 15 harinya pakai biaya, 15 harinya enggak pakai bulan. Bagaimana? 3 bulan, sebulan setengah ya? Sebulan setengah pakai biaya, sebulan setengahnya enggak. Sebulan setengahnya pakai biaya, kenapa? Karena masih ada musim kemarau. Ya, sebulan setengah berikutnya itu nggak pakai biaya. Kalau biayanya 50-50, setengah-setengah, maka zakatnya 2,5%. Itu udah gampangnya. Ya, gampangnya lagi kita sih di sini kagak punya pun padi, tapi kan di kampung Mas Basis banyak sawahnya. Ya, nah, yang di kampung kan banyak sawahnya. Atau orang tinggal di Jakarta punya sawah banyak di daerah di kampung. Itu zakatnya begitu. Ya untuk pertanian. Ya untuk pertanian. Jadi zakatnya ada 3 macam. Kalau waktu nanamnya nggak pakai biaya kena 10%. Kalau pakai biaya ya itu zakatnya 5%. Tapi kalau biayanya separuh sebulan setengah pakai biaya, sebulan setengah nggak pakai biaya, maka zakatnya 2,5%. Gitu ya. Udah begitu. Ya, itu ya zakat dari pertanian, biji-bijian dan buah-buahan. Dan yang harus kita ingat, zakatnya hasil biji-bijian, zakatnya hasil buah-buahan itu hanya ya kewajiban zakat itu pada setiap panen. Ya, bukan setiap tahun tapi setiap panen. Setahun sekali panen dia sekali zakat. Setahun 2 kali panen dia 2 kali zakat. Setahun 3 kali panen dia 3 kali zakat. Itu pun kalau sudah mencapai batas minimal tadi. Ya kalau diliterin begitu panen diliterin ada 1.200 liter wajib zakat. Kurang dari itu dapat 1.000 liter doang, ya belum. Gitu. Ya kalau dikiloin 825 kg, 8 kintal 1/4. Oh cuma dapat 7 kintal, ya belum. Gitu. Belum wajib zakat. Jadi bebas. Ya udah tinggal zakat sunnah aja namanya sodakoh gitu berarti. Ya sodakoh aja, kalau kurang berarti sodakoh aja, nggak wajib. Kalaupun dia keluarin itu zakatnya terhitung namanya sodakoh sunnah, ya atau zakat sunnah. Ya kalau sodakoh sunnah kita kan nggak mesti panen, setiap hari kita sunnah sedekah, gitu kan? Nah kita sunnah sedekah. Begitu. Jadi jangan nggak sampai 8 kintal 1/4. Nggak nyampe 8 kintal 1/4, saya cuma dapat 7 kintal, ya udah nggak ada yang dikeluarin sama sekali, seliter aja kagak, tetangga minta nggak dibagi seliter juga, ya jangan juga, ya. Ya kalau emang ada sedikit, kata Nabi itu al-ghalilu yatasaddaq bi ghalili wal katsiru yatasaddaq bi katsiri. Yang punya sedikit ya sedekah sedikit, yang punya banyak ya sedekah dengan yang banyak. Gitu. Sampai di situ. Ya wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala